Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Interferensi Gelombang Elektromagnetik dengan dosen pengampu Sri Rahayu Afitriusna, MSI. Dengan nama kelompok Fajri Al-Hadi, Fauzan Raka Ardianto, Rangga Yunanda, Romadoni Akbar, Tania Miliza Zahwa, dan Umair Gibran Nursyid. Gelombang adalah osilasi yang merambat. Contohnya, gelombang air adalah perambatan osilasi permukaan air. Gelombang tali adalah perambatan osilasi bagian tali. Selanjutnya, gelombang bunyi di udara adalah perambatan osilasi molekul-molekul gas di udara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Laju perambatan gelombang elektromagnetik. Dalam ruang hampa, laju perambatan gelombang elektromagnetik adalah J sama dengan 2,9979458 kali 10 pangkat 8 M/S, yang seringkali dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 M/S. Laju perambatan gelombang elektromagnetik dalam raung hampa merupakan batas maksimum laju yang dapat dicapai di alam semesta. Dalam intan cahaya yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik merambat dengan laju 1,24 kali 10 pangkat 8 M/S. 2. Frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang dengan sebaran frekuensi yang paling luas. Frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut mulai dari 10 pangkat 2 Hz sampai di atas 10 pangkat 23 Hz. C sama dengan lambda V. Keterangan C sama dengan laju perambatan gelombang, lambda panjang gelombang, V frekuensi. A. Gelombang radio. Gelombang radio terbagi atas 3, yaitu gelombang radio panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua, gelombang mikro. Tahun 1946, Percy Le Baron Spencer mengamati bahwa gula-gula yang ada di saku celananya meleleh ketika ia sedang bekerja dengan gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk memancarkan sinyal televisi dan telepon melalui cengkraman logam yang dipasang di pemancar-pemancar. Yang ketiga, gelombang inframerah. Radiasi inframerah ditemukan tahun 1800 oleh William Herschel. Semua benda yang hangat memancarkan gelombang inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Yang kelima yaitu gelombang ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan akibat perubahan singkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memancarkan material yang disebut fosfor untuk berpencar sehingga menghasilkan warna tertentu. Selanjutnya, sinar X. Sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi diberhentikan akibat tumbuhnya dan permukaan logam. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruhan radioaktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romadoni Akbar. Kepada Romadoni Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada indeks bias. Laju perambatan gelombang elektromagnetik terbesar tercapai ketika merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik masuk ke dalam material, maka laju dan panjang gelombangnya berkurang, tetapi frekuensinya tidak berubah. Laju cahaya dalam S adalah 2,3 kali 10 pangkat 8 M/S. Laju cahaya dalam intan adalah 1,24 kali 10 pangkat 8 M/S. Umumnya laju cahaya berbeda jika memasuki material yang berbeda. Oleh karena itu,
perlu didefinisikan suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material. Besaran tersebut disebut indeks bias yang memenuhi hubungan, yaitu N sama dengan C per Cm, dengan keterangan N sama dengan indeks bisa material, C sama dengan laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm sama dengan laju cahaya dalam material. Dengan menggunakan hubungan C sama dengan lambda F dan Cm sama dengan lambda M Fm, maka persamaan untuk indeks bias dapat ditulis sebagai N sama dengan lambda F per lambda M Fm sama dengan lambda per lambda M, dengan keterangan lambda M sama dengan panjang gelombang dalam material. Selanjutnya, pembiasan cahaya. Perbedaan laju cahaya di udara dan dalam material menimbulkan fenomena menarik ketika cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Apabila arah rambat cahaya tegak lurus di bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju. Tetapi, jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang pembatas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material. Perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu material ke material lain disebut dengan pembiasan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Di sana terdapat hukum Snell untuk pembiasan cahaya dengan N sama dengan N sin theta sama dengan N sin theta, dengan keterangan NI sama dengan indeks bias medium tempat cahaya datang, NR sama dengan indeks bias medium magnitudo cahaya, dan theta 1, theta I sama dengan sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium, dan theta R sama dengan sudut bias cahaya. Selanjutnya contoh soal pembiasan cahaya. Contoh pertama dengan soal cahaya datang dari udara dengan sudut datang 30 derajat menuju air. Berapakah sudut pembiasan cahaya dalam air? Dengan pembahasan di sini, kita bisa melihatnya berdasarkan pada tabel 22, dengan NI sama dengan indeks bias udara itu sama dengan 1. NR sama dengan indeks bias air, yang mana indeksnya itu sama dengan 1,333. Dengan theta I sama dengan 30 derajat, dan yang ditanya adalah theta R. Kemudian dengan menggunakan hukum Snell yang tertulis pada slide sebelumnya, kita dapat menulis sin theta R sama dengan NI sin theta I sama dengan per NR, sama dengan 1 kali sin 30 derajat per 1,333 sama dengan 0,5 per 1,333 dapat dihasilkan dengan sama dengan 0,375 atau theta R sama dengan 22 derajat. Selanjutnya sudut kritis untuk pembiasan. Jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil dengan sudut theta I yang memenuhi sin I sama dengan NR per NI, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Sudut satu yang memenuhi kondisi ini disebut dengan sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C. Apa yang terjadi jika sudut datang cahaya lebih besar daripada sudut kritis? Jawabannya cahaya tidak dibiaskan, tetapi dipantulkan. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua. Fenomena ini disebut pemantulan total internal. Dapat dilihat pada slide ini untuk gambarannya lebih lanjut. Selanjutnya ada fiber optik. Salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal adalah pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil. Fiber optik terdiri dari dua bagian utama, yaitu teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar dari N2. Untuk penggambarannya bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pantulan cahaya. Cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul dalam kurung diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas medium, persis sama dengan sudut pandang. Selanjutnya ada beberapa fenomena pemantulan, yaitu yang pertama, jika material kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka cahaya hanya mengalami pemantulan.
Jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan. Jika material kedua memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama, dan cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritis, maka cahaya dipantulkan seluruhnya. Sifat pemantulan cahaya yang memenuhi sudut datang sama dengan sudut pantul memunculkan fenomena pemantulan yang berbeda jika permukaan pembias rata dan tidak rata. Jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang rata, maka berkas cahaya yang dipantulkan juga sejajar. Jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang tidak sejajar atau tidak teratur, maka berkas cahaya pantul memiliki arah yang tidak teratur pula. Selanjutnya ada indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Sesungguhnya indeks bias material bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil panjang gelombang cahaya, maka makin besar indeks bias material untuk cahaya tersebut. Indeks bias untuk cahaya biru lebih besar daripada indeks bias untuk cahaya merah. Perbedaan indeks bias material untuk cahaya memiliki panjang gelombang berbeda-beda menimbulkan beberapa akibat, yaitu diantaranya makin pendek panjang gelombang cahaya, maka makin kecil laju cahaya dalam material tersebut. Dalam material tertentu, cahaya biru merambat lebih lambat daripada cahaya merah. Lainnya, jika jatuh pada bidang batas dua material dengan sudut datang yang sama, maka cahaya dengan panjang gelombang pendek mengalami pembelokan arah lebih besar. Slide selanjutnya. Untuk pemahaman lebih lanjut terhadap indeks, teman-teman bisa melihat pada slide berikut ini. Untuk pemahaman lebih lanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Yang ke-9 ada indeks bias bergantung kerapatan udara. Di udara, indeks bias juga dipengaruhi oleh massa jenis udara. Makin besar massa jenis udara, maka makin besar indeks bias udara tersebut. Pada ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi, massa jenis udara di atmosfer berbeda. Makin tinggi dari permukaan bumi, makin kecil massa jenis udara. Akibatnya, makin tinggi dari permukaan bumi, maka makin kecil indeks bias udara di atmosfer. Jika atmosfer dapat berbeda-beda, maka dianggap tersusun atas lapisan-lapisan udara dengan indeks bias. Lapisan udara paling atas memiliki indeks bias paling kecil. Makin menuju ke permukaan bumi, indeks bias makin besar. Akibatnya, pembiasan cahaya pada bidang batas antar dua lapisan menyebabkan cahaya matahari terus-menerus mengalami pembelokan mendekati arah normal. Secara keseluruhan akan diamati cahaya merambat dalam lintasan melengkung. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Romadhoni Akbar. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Rangga Yunanda. Kepada Rangga Yunanda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang interferensi cahaya. Interferensi cahaya terjadi jika dua atau lebih berkas cahaya kohorn dipadukan. Di bagian ini kita akan mempelajari interferensi antar dua gelombang cahaya kohorn. Dua berkas cahaya disebut kohorn jika kedua cahaya itu memiliki beda fase tetap. Interferensi destruktif atau saling melemahkan terjadi jika kedua gelombang cahaya berbeda fase 180 derajat. Sedangkan interferensi konstruktif saling menguatkan terjadi jika kedua gelombang cahaya sefase atau beda fasenya 0. Interferensi destruktif maupun interferensi konstruktif dapat diamati pada pola interferensi yang terjadi. Pola interferensi dua cahaya diselidiki oleh Fresnel dan Young. Fresnel melakukan percobaan interferensi dengan menggunakan rangkaian dua cermin datar untuk menghasilkan dua sumber cahaya kohorn dan sebuah sumber cahaya di depan cermin. Young menggunakan celah ganda untuk menghasilkan dua sumber cahaya kohorn. Selanjutnya yaitu percobaan Fresnel. Pada gambar di samping, sumber cahaya monokromatis S0 ditetapkan di depan dua cermin datar yang dirangkai membentuk sudut tertentu. Bayangan sumber cahaya S0 adalah kedua cermin, yaitu S1 dan S2, berlaku sebagai pasangan cahaya kohorn yang berinterferensi. Pola interferensi cahaya S1 dan S2 ditangkap oleh layar. Jika terjadi interferensi konstruktif, pada layar akan terlihat pola terang.
Jika terjadi interferensi destruktif pada layar akan terdapat pola gelap. Gambarnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya yaitu interferensi celah ganda Young. Pada eksperimen Young, dua sumber cahaya kohorn diperoleh dari cahaya monokromatis yang dilewatkan dua celah. Kedua berkas cahaya kohorn itu akan bergabung membentuk pola-pola interferensi. Interferensi maksimum atau konstruktif yang ditandai pola terang akan terjadi jika kedua berkas gelombang fasenya sama. Ingat kembali bentuk sinusoidal. Fungsi gelombang berjalan pada grafik simpangnya atau Y versus jarak tempuh atau X. Dua gelombang sama fasenya jika selisih jarak kedua gelombang adalah 0 atau kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Berikut adalah skema eksperimen Young. Selanjutnya itu berdasarkan gambar di samping, selisih lintas antara berkas S1 dan D sin theta dengan D adalah jarak antara dua celah. Jadi interferensi maksimum atau garis terang terjadi jika D sin theta sama dengan N lambda dengan N sama dengan 0,1, 2, atau 3. Pada perhitungan garis terang menggunakan rumus di atas, nilai N sama dengan 0. Untuk terang pusat N sama dengan 1, untuk terang garis terang pertama N sama dengan 2, untuk garis terang kedua dan seterusnya. Interferensi minimum atau garis gelap terjadi jika selisih lintasan kedua sinar merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Diperoleh D sin theta sama dengan N kurang setengah kali lambda dengan N sama dengan 1, 2, 3. Pada perhitungan garis gelap menggunakan rumus di atas N sama dengan 1. Untuk garis terang gelap pertama N sama dengan 2, untuk garis gelap kedua dan seterusnya tidak ada nilai N sama dengan 0. Untuk perhitungan garis gelap menggunakan rumus di atas. Selanjutnya yaitu interferensi pada lapisan tipis. Interferensi dapat terjadi pada lapisan tipis seperti lapisan sabun dan lapisan minyak. Jika seberkas cahaya mengenai lapisan tipis sabun atau minyak, sebagian berkas cahaya dipantulkan dengan sebagian lagi dibiaskan kemudian dipantulkan lagi. Gabungan berkas pantulan langsung dan berkas pantulan setelah dibiaskan ini membentuk pola interferensi. Seberkas cahaya jatuh ke permukaan tipis dengan sudut datang I. Sebagian berkas langsung dipantulkan oleh permukaan lapisan tipis atau sinar A. Sedangkan sebagian lagi dibiaskan dulu ke dalam lapisan tipis dengan sudut bias R dan selanjutnya dipantulkan kembali ke udara atau sinar B. Sinar pantulan yang terjadi akibat seberkas cahaya mengenai medium yang indeks biasnya lebih tinggi akan mengalami pembalikan fase atau fasenya berubah 180 derajat. Sedangkan sinar pantul dari medium yang indeks biasnya lebih kecil tidak mengalami perubahan fase. Jadi, sinar A mengalami perubahan fase 180 derajat, sedangkan sinar B tidak mengalami perubahan fase. Selisih lintasan antara A dan B adalah 2D cos R. Oleh karena itu, sinar B mengalami pembalikan fase. Interferensi konstruktif akan terjadi jika selisih lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang atau lambda. Panjang gelombang yang dimaksud di sini adalah panjang gelombang cahaya pada lapisan tipis. Bukan panjang gelombang cahaya pada lapisan tipis dapat ditentukan dengan rumus. Jadi interferensi konstruktif atau pola terang akan terjadi jika 2D cos R sama dengan M kurang setengah kali lambda, M sama dengan 1, 2, 3. Interferensi destruktif atau pola gelap terjadi jika 2D cos R sama dengan M kali lambda, M sama dengan 0,1, 2, dan 3. Dengan M sama dengan orde interferensi. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu seberkas cahaya melewati dua celah sampai dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nm, maka jarak dua garis terang yang berdekatan adalah 1 nm sama dengan 10 pangkat min 9 m. Diketahui D sama dengan 0,5 mm sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 meter. L sama dengan 2M, lambda sama dengan 650 nm, sama dengan 650 kali 10 pangkat 9 m. Yang ditanya yaitu P. Hasil yang didapatkan dari rumus tersebut adalah 2,6 kali 10 pangkat min 3 m. Contoh soal berikutnya yaitu lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 4/3 disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang 6000 A, tebal minimum lapisan gelembung sabun itu agar terjadi interferensi konstruktif pertama agar M sama dengan 0 adalah yang diketahui yaitu N sama dengan 4/3 dan lambda yaitu 6000 A.
yang ditanya yaitu D. Hasil dari perkalian dan rumusnya yaitu dihasilkan D sama dengan 1125A. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rangga Yunanda. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Fajri Al-Hadi. Kepada Fajri Al-Hadi dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada cincin Newton. Fenomena cincin Newton merupakan pola interferensi yang disebabkan oleh pemantulan cahaya di antara dekatan. Ketika diamati menggunakan sinar monokromatis, akan terlihat rangkaian pola konsentris atau sepusat berselang-seling antara pola terang dan pola gelap. Jika diamati dengan cahaya putih atau polikromatis, terbentuk pola cincin dengan warna-warni pelangi karena cahaya dengan berbagai panjang gelombang berinterferensi destruktif. Cincin di bagian luar lebih rapat dibandingkan di bagian adalah lambda. Radius cincin terang ke N, yaitu Rn dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rn sama dengan akar M kurang setengah lambda kali R. Dengan M, 1, 2, 3 adalah nomor urut cincin terang. Sedangkan radius cincin gelap ke N, yaitu Rn dapat dihitung dengan rumus Rn sama dengan akar M kali lambda R. Dengan M sama dengan 1, 2, 3 adalah nomor urut cincin gelap. Perlu diingat bahwa panjang gelombang lambda pada persamaan di atas adalah panjang gelombang cahaya dalam kaca atau lensa yang dapat dinyatakan dengan lambda sama dengan lambda R. Lambda 0 per R, di mana lambda 0 adalah panjang gelombang cahaya di udara, dan N adalah indeks bias kaca atau lensa. Selanjutnya celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Yang pertama ada difraksi celah tunggal terang yang disebut dengan sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah 1 or dm, maka persamaannya menjadi untuk pita terang dy per I sama dengan dalam kurung m tambah setengah kali lambda. Untuk pita gelap dy per I sama dengan m kali lambda. Yang kedua ada difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1 per N, di mana N sama dengan konstanta kiri atau garis per M. Pada difraksi celah banyak, pola terang dan gelap sama dengan interferensi. Untuk pita terang, dengan rumus dy per I sama dengan M kali lambda. Untuk pita gelap, dy per I sama dengan dalam kurung M kurang setengah kali lambda. Selanjutnya, polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat pemantulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Polarisasi jika sinar pantul tegak lurus dengan sinar biasnya, maka sinar pantul akan terpolarisasi. Besarnya sudut polarisasi dapat dihitung dengan persamaan tan IP sama dengan N2 per
N1 bias tujuan, dan N1 sama dengan indeks bias asal. Selanjutnya polarisasi akibat absorpsi. Jika intensitas cahaya terpolarisasi, maka setelah melewati polarisator pertama, maka persamaan intensitas cahaya menjadi melewati polarisator I0 sama dengan Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fajrial Hadi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.